Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabilah Nurul akan mempresentasikan materi yang berjudul Menyemi Rambut untuk UTS Fikih Kontemporer. Menyemi rambut merupakan hal yang lumrah di masyarakat saat ini. Banyak orang mewarnai rambut dengan berbagai alasan, baik untuk kecantikan atau hanya untuk menutup uban yang mulai tumbuh. Mewarnai rambut juga menjadi tren di kalangan anak muda. Oleh karenanya, banyak varian warna semi rambut yang tersedia di pasaran. Ragam warna yang menjadi pilihan pun semakin banyak. Lantas, bagaimana hukum mewarnai rambut? Dalam ajaran agama Islam, hukum menyemi rambut dalam Islam. Hukum menyemi rambut menjadi salah satu perkara khilafiyah di kalangan para ulama. Ada yang melarangnya dengan alasan mengubah ciptaan Allah. Namun, ada juga yang membolehkannya jika menggunakan bahan cat yang menyatu dengan rambut. Imaduddin Usman Al-Bantani dalam buku Induk Fikih Islam Nusantara menjelaskan, menyemi rambut dalam Islam hukumnya mubah apabila mewarnainya dengan cat yang tidak menyatu dengan rambut, maka hukumnya haram. Alasannya, cat rambut tersebut bisa menghalangi masuknya air mandi wajib sampai ke rambut. Artinya, bahan untuk semi rambut yang digunakan harus memiliki sifat henna, seperti daun pacar atau inai. Seperti sabda Rasulullah, sesungguhnya bahan yang paling baik digunakan untuk mewarnai rambut kalian adalah henna dan katim. Selain ada larangan mewarnai rambut dengan warna hitam, para ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menyemi rambut dengan warna hitam hukumnya haram. Dikutip dari buku 50 Masalah Agama bagi Muslim Bali oleh Ustadz Baginda Ali, yaitu dalil yang mendasari pendapat tersebut adalah hadis Imam Muslim. Sabda Rasulullah, ubahlah uban ini dengan sesuatu, tapi hindarilah warna hitam. Dilihat dari redaksi hadis di atas, Rasulullah tidak menyebutkan bahwa mewarnai rambut hukumnya haram. Rasulullah hanya menegaskan untuk menghindari penggunaan warna hitam ketika menyemirnya. Kemudian, pada akhir zaman nanti akan muncul suatu kaum yang bersemir dengan warna hitam seperti tembolok merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Saat menyemir rambut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar tidak menyalahi syariat. Seperti apa ketentuannya? Yang pertama, menggunakan bahan yang halal dan suci. Yang kedua, untuk tujuan yang benar secara syar'i. Yang ketiga, mendatangkan maslahat yang tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian, bahan yang digunakan untuk mewarnai rambut dapat meresap air, tidak membawa mudarat bagi penggunanya, menghindari pemilihan warna hitam atau warna lain yang bisa melahirkan unsur tipu daya atau dampak negatif lainnya. Jika tidak memenuhi ketentuan di atas, hukum mewarnai rambut menjadi haram. Pendapat ulama. Ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum menyemi rambut. Hal ini dikarenakan para sahabat ada yang menyemi rambutnya dan ada yang tidak. Yang pertama, menurut mazhab Maliki, Abu Hanifah dan sebagian ulama Syafi'i seperti Imam Ghazali menyatakan bahwa menyemi rambut hukumnya adalah makruh. Tapi jika alasan menghitamkan rambut adalah bertujuan untuk menakutkan musuh di dalam peperangan, maka hukumnya adalah wajib. Karena musuh menjadi tidak gentar ketika melihat lawannya sudah beruban alias sudah tua.
Dalil yang dijadikan dasar oleh ulama-ulama di atas adalah barang siapa yang mewarnai rambutnya dengan hitam, niscaya Allah akan menghitamkan wajahnya di akhirat kelak. Al-Haytami, bagaimanapun Ibnu Hajar berkata seorang perawinya agak lemah. Yang kedua, mazhab Syafi'i berpendapat bahwa menyemir rambut hukumnya adalah haram, kecuali jika ditujukan untuk berperang. Mereka mendasarkan pendapatnya dengan 3 hadis Nabi di atas. Imam Abu Yusuf dan Ibnu Sirin berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib. Menyemir rambut pada masa sekarang sudah menjadi tren, khususnya bagi kaum laki-laki, terlebih lagi kaum Hawa. Lifestyle ini sebenarnya pun sudah ada sebelum Islam datang. Masyarakat Arab sebelum Islam biasa menyemir rambutnya dengan warna hitam untuk menutupi ubannya. Menyemir rambut dengan inai, dengan warna merah, kuning, dan sebagainya untuk membedakannya dari kaum Yahudi dan Nasrani. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu an qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innal yahuda wan nasara la yasbugu nafahalifuhum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak cukup mencelup, maka bedakanlah diri kalian dari mereka. Hadis riwayat Bukhari. Demikian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.